Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, di sini kita akan memasuki perkuliahan pertama kita, yaitu mata kuliah pemrograman web 1. Di sini kita akan membahas tentang kontrak kuliah kita dan sedikit tentang apa sih yang akan dipelajari di mata kuliah web 1 ini. Oke, ini CV singkat saya. Pendidikan saya dari Teknik Informatika STEMIK Amik Riau, kemudian S2 saya di Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Dan ini adalah publikasi saya yang selama ini telah saya buat atau karya saya mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini. Ini bisa kalian lihat di Google Scholar saya. Oke, yang kemudian ini adalah deskripsi dan tujuan mata kuliah. Pemrograman web 1 ini memiliki 4 SKS yang terbagi menjadi dua teori dan 2 praktek. Karena di jadwal kita saat ini adalah dijadikan satu, itu kita yang membagikannya. Jadi pembagian ini nanti di 2 SKS pertama itu adalah teori dan 2 SKS berikutnya adalah praktikum. Dan sifat mata kuliah ini adalah wajib. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam, kritis dan sistematis tentang karakteristik dan prinsip desain website yang baik, mampu mendemonstrasikan bagaimana teknologi web digunakan pada situs-situs web terkini. Nanti kita akan belajar itu 1 semester ke depan. Dan pokok bahasanya adalah yang akan kita pelajari di web 1 ini. Yang pertama perkembangan teknologi web, kemudian sejarah internet dan www dan kombinasi ketiganya. Itu kenapa kok ini yang digunakan, kenapa ini kita harus pelajari di web ini. Itu nanti kita akan pelajari. Kemudian adalah kita belajar dasar-dasar HTML. Ini diantaranya ini ada tag HTML, komponen, dan atribut HTML. Dan kemudian nanti kita akan belajar dasar-dasar HTML yang lainnya. Setelah kita belajar HTML, nantinya kita akan belajar tentang PHP, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari itu di sini. Kemudian nanti kita akan mempelajari MySQL juga tentang CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Bagaimana sih kita, misalkan nih ada satu form, kemudian kita menginput, terus bisa dibaca, kemudian bisa diupdate, kemudian bisa di delete. Itu gimana cara buatnya? Itu akan kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, ini adalah kontrak kuliah kita. Di sini yang pertama adalah menyiapkan tugas atau bahan diskusi untuk pertemuan atau kuliah pada minggu berikutnya. Nah, jadi di sini di mata kuliah pemrograman web ini kita akan menggunakan 2 model pembelajaran. Yang pertama adalah kita menggunakan student center learning. Jadi nanti mahasiswa di 1 jam pertama itu akan menjelaskan dulu terkait dengan bahan diskusi yang akan saya sampaikan. Jadi mahasiswa saya wajibkan tahu dulu deh materi ini gitu. Jadi belajar dulu, cari dulu, kemudian berdiskusi antar sesama mahasiswa. Saya di sini hanya sebagai fasilitatornya aja. Jadi di jam pertama itu ada 2 atau 3 mahasiswa yang melakukan presentasi. Mahasiswa yang tidak presentasi akan bertanya. Kemudian jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau pertanyaannya sedikit melenceng, itu akan saya luruskan nantinya. Jadi perkuliahan kita seperti itu. Nah, kemudian kita project based learning. Project based learning ini nantinya mata kuliah ini akan saya berikan sebuah project atau pengganti ujian UAS-nya. Itu kita mainnya di project, bisa kelompok ataupun bisa mandiri, tergantung nanti kedepannya seperti apa. Jadi ada 2 project dan student center learning. Kemudian yang selanjutnya adalah bersikap dan berpakaian yang sopan, tidak menggunakan kaos oblong, aksesoris yang mencolok. Nah, jadi di sini nanti kita akan ada kuliahnya itu blended learning. Kalau online ini, walaupun kalian online, itu harus menggunakan kaos yang ada kerahnya kalau menggunakan kaos. Tapi kalau misalkan menggunakan baju ya lebih bagus gitu, menggunakan kemeja atau lain sebagainya gitu. Nah, untuk pertemuan ketiga itu kita udah blended karena udah bisa tatap muka itu menurut peraturan menteri dan juga ada peraturan dari LLDikti yang bahwasanya asal kita mengikuti aturan yang berlaku, kita bisa melakukan kuliah tatap muka. Dan bagi siapa saja yang belum vaksinasi, itu di kampus ada vaksinasi di minggu ini, silakan datang untuk vaksin.
Nah, kemudian mahasiswa juga harus terlibat aktif dalam forum diskusi dibuka setelah ada instruksi dari dosen. Nah, di sini saya nggak perlu bukain sesi tanya jawab terhadap saya maupun dosen, terhadap saya maupun Anda semua. Ketika saya menjelaskan nanti, misalkan nih, saya lagi menjelaskan HTML adalah bla 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 bla, terus kalian ada nih yang nggak paham nih, kalian bisa tunjuk tangan, Pak, saya kurang paham dengan bagian ini, kira-kira bisa nggak diulang lagi atau apa sih maksudnya ini gitu, dan itu bisa kalian tanyakan. Jadi saya nggak akan buka, ya ada juga bukanya kalau misalkan kalian nggak tanya ya saya buka gitu. Tapi kalau misalkan ada instruksi langsung ya nggak masalah juga gitu. Oke, kemudian adalah menyelesaikan tugas pada waktu sesuai kesepakatan. Nah, tugas di sini ya wajib tadi kan di atas itu yang menyiapkan tugas itu saya berikan sebelum kuliah, itu pasti ada tugas dan 1 jam pertama kalian yang di depan. Jadi kalau misalkan kalian nggak siap, ya otomatis nilainya juga nggak siap nanti. Oke, yang selanjutnya adalah toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Ini baik yang online maupun yang offline. Saya nggak ada toleransi lagi. Kalau misalkan udah lebih dari 15 menit, kalian boleh masuk tetapi tidak boleh absen. Karena kita di sini ada yang jauh di luar pulau Sumatera sana, ada dari Universitas Merdeka Malang, ada Universitas Negeri Semarang, dan satu lagi ada di Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Nah, jadi bagi mahasiswa yang nggak bisa datang, itu nanti kita akan sediakan Google Meet atau Zoom. Bagi yang bisa datang ya datang aja. Jadi saya melakukan perkuliahan secara blended lah. Ada yang di kelas maupun ada yang di jauh menggunakan media Zoom ataupun Google Meet. Dan informasi terkait mata kuliah akan disampaikan melalui WA Group. Nah, di mata kuliah ini nanti ada beberapa media yang kalian gunakan seperti WhatsApp, itu sosial medianya, kemudian ada di Classroom, dan Classroom itu untuk mengumpulkan tugas, dan yang terakhir adalah di YouTube untuk mengulang materi-materi yang saya sampaikan. Nah, untuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti MBKM itu bisa kalian akses di Sepada Dikti, itu tokennya udah saya berikan di grup WA, tinggal kalian gunakan. Udah saya siapkan semua materinya ada di sana, tinggal kalian buka-buka aja. Ya ada perubahan sedikit dari materi yang saya sampaikan, makanya di sana itu materinya adalah materi sebelumnya, karena kemarin itu wajib diletakkan saya, tapi nanti akan saya update juga yang di Sepada Diktinya. Nah, yang kemudian adalah ini adalah penilaian kita. Jadi ujian mid semester 25%, ujian akhir semester ini adalah kita ganti project 30%, kemudian ada penugasan atau kuis 15%, keaktifan individu dalam diskusi itu 20%, dan kehadiran 10%. Ini adalah penilaian kita selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk materi selanjutnya, untuk pengantar mata kuliahnya, kita akan bahas di Zoom ataupun di Zoom ataupun di Meet agar kita bisa berinteraksi. Nanti 10 menit pertama kita akan bahas terkait kontrak kuliah ini. Oke, tadi kita telah membahas terkait sama mata kuliah kita sebelumnya, materi sebelumnya, yaitu tentang jaringan dan web. Untuk itu kita masuk ke materi baru, yaitu tentang HTML. Oke, kita buka HTML-nya. Oke, ini adalah pertemuan kita. Di sini ada beberapa materi. Pengertian dari HTML itu adalah sebuah bahasa pemrograman, sebuah bahasa markup yang digunakan pada halaman web. Ini contohnya, ini bisa kita gunakan di, misalkan kita lihat nih pemrograman HTML ini di web misalkan. Oke, kita buka webnya yang terkait sama HTML. Kita coba lihat satu contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari website HTML yang biasanya sering kita lihat juga website-websitenya ini. Ini contoh dari HTML itu misalkan kita belajar di, kita lihat di blog.
blog orang yang membahas tentang perjalanan mereka, misalkan seperti itu. Nah, itu biasanya mereka menggunakan HTML. Ini adalah perkembangan dari HTML. Perkembangan dari HTML yang pertama itu tahun 93, kemudian tahun 95 HTML2, HTML3 itu tahun 95 juga, tapi yang ini gagal. Kemudian masuk versi yang resmi dirilis tahun 97, HTML versi 3.2. Kemudian tahun 98 itu HTML 4.0. Selanjutnya tahun 99 itu masuk ke HTML 4.01. Dan setelah itu berubah namanya jadi XHTML tahun 2000. Kemudian muncul lagi HTML 2 bulan Agustus tahun 2022 sampai 2006. Kemudian setelah keluar dari XHTML, berubah lagi namanya menjadi HTML5 pada tahun 2014. Nah, inilah yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, kemudian ini adalah aplikasi editor yang bisa digunakan saat kita menggunakan menggunakan pemrograman HTML ini. Yang pertama ada Notepad++. Nah, Notepad++ ini suatu editor yang berjalan pada operating system Windows. Nah, ini gratis, bisa kalian download, dan ini udah banyak juga yang menggunakan, sekitar 27 juta orang. Selain ini adalah tampilannya. Ini kalau misalkan kita pakai Notepad biasa, itu nggak ada warnanya hitam aja. Tapi ketika kita pakai Notepad++, warnanya di sini. Ini agak sedikit berbeda. Ketika kita membuat tag, itu warnanya biru, kemudian kalau misalkan kita masuk atributnya, jadinya warna merah. Ini adalah Notepad++, kemudian kita masuk ke text editor Komodo Edit. Lebih bervariasi lagi dari C++ tadi, banyak yang bisa kita gunakan. Ini open source juga, cuman kalau misalkan kita mau pro-nya, itu kita harus mengeluarkan sedikit uang lah, berbayar lah. Ini adalah contoh aplikasi dari Komodo. Dia lebih bagus tampilannya, dan bervariasi lah di sini. Kita bisa JS-nya, kita bisa main banyak di sini gitu. Kemudian Dreamweaver. Nah, kalau Dreamweaver ini biasanya kalau bagi anak-anak TKJ ini biasanya udah familiar ya dengan Dreamweaver ini. Biasanya orang pemula di jurusan TKJ yang SMK itu memulai belajar web dari Dreamweaver ini karena tinggal tarik-tarik aja gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngoding dari awal. Kita mau button apa, tinggal tarik. Tapi kita nggak menggunakan ini. Kita menggunakan coding murni. Nah, ini adalah contoh dari apps Dreamweaver-nya. Nah, kemudian ada Sublime Text. Sublime Text ini lebih banyak fiturnya, cuman dia tidak gratis, berbayar. Nah, itu adalah beberapa text editor yang bisa digunakan untuk kita gunakan dalam pemrograman HTML ini. Nah, ini contoh dari Sublime Text-nya. Nah, ini adalah aplikasi lain. Nah, di mata kuliah ini saya menggunakan Visual Code Studio dan C++. Jadi, kalian bisa download juga Visual Code Studio, Atom, Bluefish, Vim, Emacs, Gini, dan Brackets. Ini bisa kalian download semuanya, tapi terserah kalian menggunakan yang mana untuk materi kita untuk perkuliahan ini. Selain menggunakan aplikasi, kita juga bisa menggunakan fitur dari Witri School. Witri School adalah sebuah web yang menyediakan learning atau pembelajaran tentang rekayasa perangkat lunak, contohnya seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, SQL, dan Bootstrap. Itu bisa kita gunakan di sini. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya, kan nggak ada alasan lagi nanti ketika disuruh praktek, misalkan, oh saya nggak ada perangkat, nggak ada ini, nggak ada ini. Karena kita kan ada juga nih, kita masih blended learning saat ini. Jadi misalkan nanti kalian ketika belajar di rumah, nggak punya perangkat, nggak ada alasan lagi. Kalian kan punya handphone, kan bisa gunakan handphone itu menggunakan, tinggal kunjungi aja website Witri School nih. Contoh dari Witri School, jadi di sini kita buat contoh codingnya, kan inilah hasilnya. Nah, selain tadi kita harus memiliki beberapa browser. Pastinya di laptop kalian maupun handphone kalian memiliki browser-browser, salah satu dari browser yang ada di sini. Baik itu Chrome, Apple ini ada juga, Opera ada juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita coba masuk ke tag dan elemen. Nah, sebagai sebuah bahasa markup,
HTML membutuhkan cara untuk memberitahu web browser untuk apa fungsi sebuah teks. Nah, biasanya kalau kalian tadi melihat HTML itu ada tanda kurung seperti ini, itu biasanya memang disebutnya dengan tag. Kemudian ada elemen. Elemen itu adalah yang di dalam tag, biasanya itu disebut elemen. Tapi nanti jangan salah, mana yang tag, mana yang elemen gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh tag yang biasa kita gunakan atau tag dasar lah ini. Ada tag A, atau ini digunakan untuk membuat teks menjadi sebuah link yang dapat diklik dan terhubung dengan dokumen HTML. Misalkan kita sering tuh ngelihat website, klik di sini. Nah, itu membuatnya dengan teks A ini atau teks A ini. Jadi jangan dikira panjang banget teksnya. Itu cuman hanya menggunakan teks A, terus kita buat klik di sini, itu akan ke halaman yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian ada body. Nah, body ini adalah tempat untuk kita meletakkan apa saja sih yang mau kita tampilkan di sebuah website, itu semua ada di body ini. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengganti baris, itu menggunakan BR. Kemudian kita kalau misalkan mau heading yang besar tulisannya terus kecil-kecil itu menggunakan H1 sampai seterusnya, mau H6 atau H10 itu bisa semuanya. Nah, kemudian head itu adalah paling atas untuk memberikan informasi tentang dokumen HTML. Kemudian untuk membuat sebuah garis horizontal itu menggunakan HR. Oke, selanjutnya tadi tags dengan elemen, selanjutnya kita berbicara tentang atribut. Nah, atribut ini merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam tags pembuka. Nah, nanti tadi kita coba kan, tadi kan ada tuh di awal, misalkan kita buat HTML, terus di bawahnya ada head, kita buat apa itu nanti kita coba lihat lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari atribut. Yang pertama ada align, itu nanti pilihannya, kalau atribut itu pasti biasanya ada ininya, ada pilihannya. Kita mau menggunakan apa gitu. Misalkan align, align-nya ada right, left, center. Ini untuk rata secara horizontal. Kemudian ada valid. Valid ini misalkan kita mau top, middle, atau button. Dan lain sebagainya, ada BG color, ada background, ada ID, class, width, height, dan title, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah struktur dasar dari HTML. Di sini ada doc type, itu adalah bagian deklarasi. HTML yang saya bilang tadi, ini ada atributnya. Kemudian head, title ini adalah untuk membuat judul. Kemudian body adalah untuk membuat paragraf yang P ini. Yang P ini adalah yang nanti muncul di web kita. Jadi yang muncul di web kita nanti adalah yang hello world aja. Kemudian ditutup dengan /html. Oke, ini adalah bagian deklarasi tadi doc type HTML. Nah, ini adalah tab deklarasi untuk menyatakan tipe dokumen dan versinya. Nah, pada contoh ini adalah menyatakan bahwasannya kita menggunakan versi HTML5. Yang kemudian adalah tab HTML wajib di setiap dokumen HTML dan diakhiri dengan /HTML biasanya. Jadi tadi kan ada dua tuh, HTML di atas dan HTML paling bawah. Tapi yang paling bawah itu adalah sebagai penutupnya, pakai slash. Nah, pada tag ini kita memberikan atribut length. Ini bahasa Inggris. Untuk ini n ini artinya Inggris ya, untuk menyatakan kalau konten dokumen HTML ini akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, tag HTML ini terdapat dua tag penting lagi, yakni tag head dan tag body. Nah, yang kemudian tag head itu adalah bagian kepala dari HTML, dimulai dari tag head dan ditutup dengan tag /head. Nah, pada bagian head biasanya digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin, seperti tag meta untuk CEO, tag title untuk judul, tempat untuk menulis kode CSS dan JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian adalah tag body. Nah, tag body ini adalah bagian yang akan ditampilkan pada web browser. Penulisannya dimulai dari tag body, kemudian ditutup dengan tag /body. Nah, tadi kan kita ngeliat tuh ada P juga tadi sebelumnya. Jadi kita gunakan adalah tag P untuk paragrafnya gitu. Oke, sampai di sini yang ditanyakan. Permisi Pak, saya Oke, Anda yang bertanya. Oke. Kan ini Pak, pada tag HTML ada namanya doc type HTML. Dikatakan di situ untuk HTML versi 5. Jika saya pernah melihat ada yang tidak memakai itu Pak, apakah itu berpengaruh dengan coding ya Pak?
Kadang nggak juga berpengaruh sama sekali sih. Sebenarnya itu hanya menentukan tipenya aja. Karena kita tanpa itu pun kita bisa jalan codingan kita. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Mega. Pak, ini kan tadi ada beberapa aplikasi untuk ininya, editornya. Tuh kalau misalnya kami pertama pakai Dreamweaver, itu ganti ke Sublime gitu, apakah ada perbedaan atau bisa langsung gitu? Maksudnya? Codingan awalnya kita ngerjain di misalnya Dreamweaver, terus mau ganti ke Sublime gitu, itu biasanya Bisa, codingannya bisa. bisa langsung gitu. Nggak akan berpengaruh, nggak akan berpengaruh gitu. Tetap aja bisa gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mega. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Dik. Tadi kan kita kan banyak tuh Pak text editor pilihannya, Pak. Nah, kalau untuk pemula tuh bagusnya yang mana ya, Pak? Supaya lebih tepat gitu, Pak. Kalau untuk pemula sih biasanya C++ aja udah cukup. Tapi kalau misalkan pengen berwarna lagi yang banyak-banyak tadi ya menggunakan Visual Code seperti saya juga bisa gitu. Tapi hati-hati ya, kadang mahasiswa ini misalkan nih dia berbayar aplikasinya, tetapi karena pengen gratis biasanya itu menggunakan apa istilahnya itu? Di crack ya. Nah, crack itu kadang-kadang menyebabkan punya kita itu ini bisa membawa virus. Saya pernah sekali kejadian itu di laptop saya. Oke, satu pertanyaan Saya mau nanya lagi, Pak. Oke, lagi, Pak. Silakan. Nah, waktu kita nulis codingan itu kan, Pak, kalau susunannya saya tengok itu kan dari judulnya, Pak ya, dari judulnya terus turun ke bawah itu tuh emang otomatis ke tab gitu atau gimana, Pak? Atau bisa kita buat lurus-lurus gitu juga? Sebenarnya bisa aja sih buat lurus-lurus saja, tapi kan kita sendiri yang capek bacanya nanti. Benar, Pak. Dari capek-capek mending kita enter aja ke bawah aja. Hasilnya tetap sama aja. Mau kita buat lurus, mau kita buat ke bawah sama aja. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan lagi deh. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Ayu. Kan di perkembangan HTML itu ada XHTML kan, Pak? Nah, perbedaannya sama HTML itu apa, Pak? Mungkin ada bedanya di source code-nya atau tag-tagnya atau strukturnya gitu, Pak? Hampir sama aja. Kan kita bisa lihat tuh. Sebenarnya XHTML ini kalau nggak salah saya nih, kalau nggak salah nih ya, nanti kalau salah coba perbaikin. Atau nanti kita coba ulangin lagi deh di minggu depan. Nah, ada satu coding yang nggak bisa di HTML, dia harus bisa di XHTML gitu. Saya lupa codingannya apa, tapi saya pernah baca itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai situ tanya jawab kita. Kemudian untuk tugasnya minggu depan, jadi tugasnya besok adalah presentasikan minimal ada 5 atau 10 tag yang ada, kemudian kalian presentasikan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ya seperti tadi, kalian mengajukan diri atau saya tunjuk. Nah, ini kan hasil akhir dari mata kuliah ini sebenarnya. Nah, ini adalah daftar materi kita. Nah, akhir nanti dari mata kuliah ini adalah kita membuat project web. Seperti kemarin yang saya bilang, ketika project web ini sudah selesai, ini jangan disia-siakan. Karena ini juga bisa kalian lombakan. Karena di beberapa, seperti level LLDikti maupun level itu semuanya ada perlombaannya. Misalkan di Dikti itu kalau nggak salah ada program kreativitas mahasiswa. Nah, untuk program kreativitas mahasiswa ini, kalau misalkan kita punya web nih, nganggur, itu bisa kita nanti gunakan di PKM, misalkan PKM AI misalkan kita ambil, atau artikel ilmiah. Nah, dari web tersebut, misalkan kita rubahlah sedikit, gimana sih biar caranya ini bisa masuk ke nasional. Nah, nanti kalian bisa, ada banyak dosen yang mau membimbing kalian. Nah, gunanya untuk apa sih PKM ini? Nah, PKM ini kan udah dikenal luas oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian pernah lulus PKM,
wah ini bisa cepat diterima pekerjaannya. Tapi kalau misalkan kita hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang, ya gimana kita mau melihatkan CV kita. Misalkan kalian tembus PKM nih, ke nasional, apalagi tembus sampai PIMNAS. Nah, beruntungnya mahasiswa saya ini cuman sampai di ini aja kemarin, cuman sampai di level tembus aja, di DAI aja sama dikti, tapi lumayan juga yang ini. Kalau misalkan artikel ilmiah memang nggak ada ke PIMNAS-nya, dia sampai di pendanaan aja. Untuk membuat websitenya itu katanya nggak lama sih, katanya kemarin semingguan. Setelah itu, ini kan karena kita project, kita bisa mikirkan nih kira-kira apa sih yang kita bisa buat untuk PKM nanti. Kalau kemarin mahasiswa saya, yang saya pembimbingnya, itu mereka kejar target. Jadi seminggu buat program, kemudian dinarasikan, kemudian ditambah framework sedikit. Kalau nggak salah frameworknya itu TAM, Teknologi Accepted Model. Apakah program yang mereka berikan ke orang itu akan bermanfaat atau tidak, atau diterima atau ditolak gitu. Nah, itu mereka menggunakan TAM. Dan alhamdulillah mereka didanai sekitar 3 jutaan kalau nggak salah saya. Atau kena potong pajak kalau nggak salah kemarin, berapa persen itu potong pajaknya dari 3 juta itu. Kemudian yang satu lagi mahasiswa saya juga itu menggunakan IoT. Jadi gimana sih kursi ini bisa digunakan, bisa untuk memijat orang yang duduk. Nah itu kemarin tembus PKM pendanaan sekitar 9 juta, dan kita juga ya belum sampai ini juga sih ke PIMNAS-nya. Mudah-mudahan dengan adanya bakat-bakat dari kalian, kita bisa tembus PIMNAS. Tembus PIMNAS enak, bisa jalan-jalan kemana-mana. Udah dapat sertifikat untuk ininya, untuk pendamping ijazahnya. Kalian juga bisa jalan-jalan, misalkan nih di Jogja misalkan nanti. Kalian itu gratis ke Jogja, jadi nggak bayar lagi. Oke, tadi kita bicara tentang PKM. Selain PKM juga sertifikat, selain jalan-jalannya tadi, kita bisa ke berbagai daerah, kita juga sertifikatnya bisa masuk ke SPMI atau surat pendamping ijazah. Nah, surat pendamping ijazah biasanya kan kita buat CV panjang-panjang, atau apa, kita mikirin CV apa sih yang pernah kita lakukan. Nah, dengan adanya SPMI ini, kita nanti tinggal ini aja, menyerahkan itu adalah sebagai CV kita untuk di perusahaan. Jadi nggak perlu capek-capek lagi, perusahaan bisa tahu kita kerja ini loh SPMI pendukung kita gitu. Jadi ibaratnya mempermudah kalian. Oke, untuk asesmen kita perkuliahan hari ini, saya pengen ada sedikit pertanyaan buat kalian terkait dengan materi hari ini. Kira-kira kalian paham atau tidak yang saya sampaikan tadi? Oke, ini sedikit pertanyaannya, mungkin ada 4-5 pertanyaan, mungkin 4 aja pertanyaannya. Nah, HTML5 itu dikembangkan pada tahun berapa? 2014. Oke. Nah, kira-kira nih dari pilihan ini, mana yang bukan text editor untuk mengedit HTML? Yang A, Notepad++, B, Dreamweaver, C, Affinity, dan D adalah Sublime Text. Nah, kira-kira mana yang bukan termasuk dari untuk editor HTML? Affinity, Pak. Yang C. Oke, Affinity. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi ada kita belajar tag sedikit. Nah, tag yang digunakan untuk membuat teks menjadi suatu link itu tag apa? Tag A, Pak. Tag E ya. Oke, yang terakhir mungkin ini adalah hasil coding HTML yang akan ditampilkan pada web terletak di bagian mana? Body, Pak. Oke, body. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Video yang saya udah buat kemarin itu saya taruh di YouTube dan saya taruh juga di Google Classroom. Kalian bisa ngeliat, cek di Google Classroom-nya, di sana ada videonya, atau ke link YouTube-nya langsung. Ada juga video di sana. Jadi kalian bisa komentar di sana jika kalian tidak mengerti, atau bisa langsung WA pribadi ke saya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.